Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hitman's Wife's Bodyguard. Film ini menceritakan berawal dari adegan seorang pengawal profesional. Ia bernama Mike yang bekerja sebagai pengawal orang penting. Pekerjaan ini cukup nyaman baginya karena bisa melindungi banyak orang. Namun ada sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi padanya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan ada seseorang sedang mengendarai mobil biru, dan yang mengendarai mobil itu adalah Michael Bryce. Michael adalah pengawal yang tak perlu pengenalan. Michael Bryce adalah jaminan favorit tahun ini. Michael memenangkan penghargaan sebagai pengawal peringkat AAA tahun ini. Saat Michael sedang speech di atas panggung, ada seorang pria yang bernama Darius sedang menertawakannya sangat kencang. Dan Darius ada di mana-mana membuat Michael kaget dan keluar dari tempat itu. Saat dia keluar, dia bertemu dengan seorang pria bernama Kurosawa. Kurosawa menanyakan kenapa Michael tidak bisa melindunginya, dan Kurosawa tertembak. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpinya Michael. Dia mendatangi seorang dokter dan memberitahunya soal mimpinya. Dokter itu menanyakan seberapa sering Michael mimpi seperti itu. Michael bilang hampir setiap malam. Michael tadinya adalah pengawal eksekutif sempurna sampai dia kehilangan segalanya. Saat Darius membunuh klien terpentingnya, Kurosawa adalah klien terpenting Michael. Darius adalah pembunuh bayaran. Dokter itu bilang untuk menghadapi masa depan, terkadang kita harus menghadapi masa lalu. Michael bilang dia tak ada masalah dengan kepercayaan. Masalah yang Michael hadapi adalah lisensi, karena dia mengawal tanpa lisensi. Dokter itu menyuruh Michael mencari kebahagiaan dalam jati dirinya. Dokter itu bilang Michael telah lulus terapi. Terjadi demonstrasi massal, dan kepala Uni Eropa akan memberlakukan kelanjutan sanksi ekonomi dan keuangan pada bangsa Yunani. Dua orang yang mengawal kepala Uni Eropa tiba-tiba ditembak. Ada seorang pria yang menangkap kepala Uni Eropa. Pria itu bilang dia telah melemahkan negaranya pria itu. Pria itu melanjutkan 4 hari lagi saat sanksi dari Uni Eropa ini dijalankan, semua infrastruktur Eropa akan hangus, pasar keuangan mereka akan hancur. Dan sementara Yunani akan kembali ke tempatnya yang layak sebagai pusat peradaban. Michael sedang melakukan liburan. Michael sedang duduk di pinggir pantai dan terlihat orang-orang di belakangnya ditembak. Dan tiba-tiba ada seorang wanita bersenjata membawa Michael pergi. Wanita itu adalah Sonia. Sonia bilang mafia menculik suaminya. Sonia mengetahui keberadaan Michael dari dokter terapi Michael. Sonia membonceng Michael dan mereka dikejar, dan mereka terjatuh. Karena sudah tak ada jalan lagi, Sonia dan Michael melompat ke laut. Di sepanjang perjalanan, Sonia menceritakan banyak hal kepada Michael. Banyak orang yang sedang berkumpul, lalu seorang pria bilang ada ribuan pusat data di seluruh Eropa. Masing-masing lokasinya ada dalam koordinat rahasia. Sepertinya orang-orang ini adalah hacker. Tiba-tiba pria itu meledakkan saluran listrik dan membuat tempat itu meledak dan semua tempat lampunya padam. Dan para hacker ini dibunuh oleh orang suruhan yang menangkap kepala Uni Eropa. Seorang Interpol agen sedang mengecek para jasad korban akibat ledakan semalam. Dia membuka sebuah bungkus mayat dan korban itu tak tampak seperti disambar petir. Dan jasad itu adalah Gunther von Weber. Dia adalah peretas yang paling dicari. Wanita yang menghampiri Interpol agen itu bertanya apa yang akan dia sampaikan. Interpol agen itu yang bernama O'Neill bilang akan ada serangan skala besar 4 hari lagi. O'Neill melanjutkan jika dia bisa memecahkan kasus itu, dia ingin dikirimkan kembali ke Boston. O'Neill pergi ke Italia bersama penerjemahnya. Darius ditangkap oleh teman lamanya yang bernama Carlo. Michael dan Sonia sampai di tempat di mana Darius ditangkap. Saat menjelaskan kepada Sonia apa yang harus mereka lakukan, Sonia pergi dan tidak mau mendengarkannya. Michael melompat ke sebuah truk dan dia memutuskan koneksi CCTV. Sonia membunuh satu persatu orang yang di sana. Carlo mengetahui itu dan menyuruh orangnya untuk menangani Sonia. Darius menggunakan kesempatan itu untuk berusaha menghajar orang yang menangkapnya. Dia bahkan membunuh Carlo dan menembaknya. Carlo bertemu dengan Sonia. Saat Darius melihat ada Michael di sana, dia bertanya kepada Sonia kenapa ada Michael. Dan ternyata Sonia salah mendengar. Michael menyuruh Sonia meminta tolong kepada siapapun kecuali Michael. Michael, Sonia, dan Darius ditangkap. Ternyata yang menangkap mereka adalah O'Neill.
O'Neill. Carlo adalah informan O'Neill dan dia sudah tewas. O'Neill menyuruh mereka untuk mengganti posisi Carlo. Sonia, Michael, dan Darius tidak mau bekerja sama. O'Neill kesal dan menembakkan pistolnya membuat mereka berhenti berantem. O'Neill mengganti rencananya karena terjadi perampokan di dermaga pengiriman dan itu mungkin ada berkaitan. Namun itu tak akan mengubah yang sudah ada. O'Neill membagi tugas kepada mereka. Mereka bertiga terus berantem karena perbedaan pendapat. Darius meminjam ponsel Michael untuk menelpon dan Sonia melihat ada yang aneh. Dan dia kesal, dia berencana menabrak Darius, namun pas-pasan Michael keluar, Michael tertabrak karena Darius berhasil menghindar. Dan ternyata Darius sedang memesan tiket nonton dengan Sonia. Sonia dan Darius pergi jalan-jalan, shopping, dan menonton. Michael ditaruh di bagasi mobil mereka. Sonia dan Darius menggunakan uang dari O'Neill. Michael bilang dia akan menggantinya dengan tabungannya. Michael menghubungi O'Neill dan menyampaikan pesan suara bahwa misi yang diberikan sudah tak kelihatan lagi bahkan keluar dari jalur. O'Neill sedang menelusuri kasus yang terjadi di dermaga. O'Neill mau mengambil slip pengungkapan itu namun tidak bisa karena dia tak bisa memasuki ke garis kuning. O'Neill kemudian menembak sesuatu dan meledak. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kertas yang dia maksud. O'Neill menelpon Crowley dan memberitahu bahwa mereka temukan adalah bor besar. Crowley bilang mafia melakukan pembelian di Portofino. Membeli koordinat rahasia jaringan data skala besar. O'Neill pergi ke Portofino. Michael dan Sonia menyamar. Mereka juga mendatangi Portofino. Darius siap dengan senjatanya. Sonia menemui seseorang di klub yang bernama Vladimir. Sonia berpura-pura menyamar menjadi orang yang disuruh Carlo. Crowley datang dengan timnya dan mereka mengintai CCTV yang di klub. Vladimir bilang ini adalah koordinat jaringan data Eropa. Saat Sonia mendekati dan ingin mengambil alat itu, Vladimir bilang tidak, dan dia mengeluarkan sesuatu yaitu gelang jarak. Sampai sidik jari pembeli mendekati gelangnya, Vladimir menyarankan untuk tidak menjauhkan kopernya dari jarak 5 meter dan selama 15 detik. Dan jika dilakukan, maka gelangnya akan meledak. Ada seorang mantan klien Michael yang mengenalnya. Michael pura-pura tidak mengenalnya, kemudian ada seorang lagi yang bilang bukankah dia kehilangan lisensinya saat Kurosawa terbunuh. Vladimir sedang mencari tahu siapa Michael pada ponselnya. Vladimir bilang kenapa Carlo menyewa pengawal tak berlisensi untuk melindungi kekasihnya. Sonia marah karena dibilang tua dan ditertawakan oleh Vladimir dan rekannya. Vladimir kemudian menyuruh menyingkirkan kopernya dan menelpon Carlo. Dan di klub itu pun rusuh. Darius menembak mereka dari luar. Sonia terus menembak mereka di dalam. Sonia berusaha mengambil koper itu. Mereka mengira mereka telah membunuh semua orang, namun ternyata masih ada satu orang yang masih hidup dan mau menembak Sonia. Namun Michael menyelamatkan Sonia dan Michael yang tertembak. Sonia dengan cepat menembak pria itu hingga tewas. Darius menyuruh mereka pergi ke dermaga. Agen Interpol masuk ke klub itu dan Sonia membawa kabur Michael. Darius yang sedang menunggu di dermaga langsung membawa mereka pergi. Sonia dan Darius mengira Michael telah mati. Mereka membuang jasadnya di air, namun ternyata Michael tidak mati. Crowley menemukan handphone yang digunakan Michael untuk menghubungi O'Neill. Crowley menerbitkan red notice global pada Sonia, Darius, dan Michael. Orang yang menangkap Uni Eropa itu mendapat info tentang Sonia, Darius, dan Michael, dan dia baru mengetahui kalau Carlo telah mati. Pria itu menyuruh orangnya untuk membunuh mereka bertiga. Karena pria itu membutuhkan koper itu yang bersama Sonia dan yang lain. Michael bilang pengincar koper itu adalah orang kaya. Michael ketahuan posisinya dan ditembak. Mereka melarikan diri. Sonia dan Darius menembak orang yang mengejarnya. Mereka kabur dengan mobil dengan kondisi tetap dikejar. Michael kecapean dan pingsan akibat painkiller yang diberi Sonia. Sonia dan Darius terus menembaki orang yang mengincarnya. Mereka menembak mobil yang dikendarai Darius. Magnusson, pengawal bayaran termahal, masih mengejar mereka. Darius menabraki mobil Magnusson. Mereka lanjut diserang helikopter. Darius berhasil menembak orang yang mengendarai helikopter itu dan helikopter itu terjatuh. Dan mereka selamat. Sementara Michael belum menyadarkan diri. Pembunuh bayaran, orang yang menculik kepala Uni Eropa itu memberitahu bahwa mereka kehilangan buronannya. Dan pria itu menyuruh mereka untuk menemukan Sonia dan yang lain. Michael bangun dari pingsannya, dan ternyata Sonia memberi obat lithium pada Michael. Michael marah dan pergi meninggalkan Sonia dan Darius. Michael mendatangi Sonia lagi, lalu mereka mendatangi rumah seseorang. Itu adalah rumah orang tua Michael. Sonia meminta tolong untuk melepas gelangnya. Ayah Michael sedang mempersiapkan alat-alatnya. Kemudian mereka makan bersama di rumah Michael. Ayah Michael bercerita tentang Michael dan ibunya saat muda. Dan ternyata saat muda ibunya tewas saat Michael membeli gelato. Ibunya tewas akibat ada seseorang yang terjatuh dari wahana dan membuat ibunya terpental pada wahana lainnya. Makanya Michael pergi saat mereka disajikan gelato.
Sonia menghampiri Michael yang sedang sendiri lalu menghiburnya. Mereka bertiga tiba-tiba dibius dan ditangkap. Yang menangkap mereka adalah Aristotle. Sonia pernah mempunyai hubungan dengan pria ini, namun Sonia terjatuh dan tenggelam lalu amnesia, dan Sonia sekarang mengingatnya kembali. Michael dan Darius dibawa ke ruangan penyiksaan. Aristotle mengambil koper itu dan membukanya, dan bilang dia mau memenangkan keadilan atas kekejaman Eropa. Dan gelang pada tangan Sonia terbuka. Darius disengat listrik. Michael dan Darius menghajar orang yang bersama mereka. Aristotle sedang mengulang dan mengingat masa lalunya dengan Sonia, dan tiba-tiba alarm di sana berbunyi. Dan para pengawal datang. Michael dan Darius terus bertarung dengan mereka. Aristotle berbohong kepada Sonia tentang Darius dan membuatnya kecewa kepada Darius. Sonia mengucapkan perpisahan kepada Darius, kemudian Michael membawa Darius pergi. Mereka pergi dengan kapal. Darius juga pergi meninggalkan Michael. Michael mendatangi ayahnya, dan ternyata ayah Michael bekerja untuk Aristotle dan menangani detail keamanannya. Michael kecewa karena ayahnya bekerja untuk penjahat. Michael diusir dari rumahnya. Michael membakar mobil ayahnya. Darius menyebabkan kekacauan di bar dan bertemu dengan Michael di sana. Sonia menelpon bar yang ada Darius di sana dan menyuruh mereka pergi karena tim eksekusi sedang menuju ke sana. Dan ternyata semua cerita tentang amnesia adalah bohong. Aristotle menghancurkan Eropa untuk menyelamatkan Yunani. Dia akan mengebor ke jaringan data via Regio besok dan sementara dia akan kabur. Sonia tertangkap. Tim eksekusi telah sampai di tempat di mana Darius dan Michael dan mereka ditembak. Sonia dihajar Aristotle. Darius menembaki orang yang mengincarnya dan kabur dengan mobil. Michael yang menyetir menabrak orang yang menghadangnya. Michael ditabrak dan dengan cepat Darius menembaki dua orang yang menembak Michael. Michael dan Darius sudah di dermaga. Darius bilang Michael adalah pengawal yang baik, dan Michael tidak membutuhkan lisensi. Seluruh Eropa membutuhkan perlindungan Michael. Darius dan Michael ditangkap dan sedang diinvestigasi oleh Crowley. Darius dan Michael membutuhkan kapal dan senjata untuk mencegat Aristotle. Darius dan Michael bersiap dengan senjata dan pergi dengan kapalnya. Dan ternyata mereka menyuruh dua orang yang menyamar seperti mereka untuk mengalihkannya, agar Michael dan Darius bisa melewati dengan aman. Sementara di Via Regio Italia, mereka sedang berusaha untuk menghentikan pengeboran, karena jika tidak, mereka akan mengunggah virus dan melenyapkan Eropa. Dan ternyata Crowley mengutus agen ke lokasi yang salah. O'Neill bilang, jenis bor yang dicuri dari dermaga adalah laut dalam. Mereka tidak mengebor di darat namun di laut, palung lautan Via Regio. Di sana adalah pusat data sentral Eropa. Nasib Eropa ada pada pembunuh bayaran dan pengawal, kata O'Neill. Terlihat mereka sedang siap mengebor. Sonia ditangkap. Darius dan Michael sampai di sana dan menembak beberapa penjaga. Michael diserang dan peluru senjatanya dikeluarkan semuanya oleh Magnusson. Darius terus menembaki mereka. Michael diserang habis-habisan. Mereka telah memulai pengeboran. Michael berhasil membunuh Magnusson. Mereka berhasil mengebor dan sedang mengunggah virus dalam 6 menit. Aristotle mengetahui pembunuh bayarannya telah mati dan dia turun tangan sendiri untuk melawan Michael dan Darius. Aristotle menyuruh orangnya untuk membunuh Sonia. Sonia melawan orang yang mau membunuhnya, dan Darius tertembak. Michael langsung datang menghampiri Aristotle dan bilang sebaiknya dia menurunkan senjatanya. Dan ayah Michael muncul. Dia bekerja sebagai pengawal Aristotle. Ayah Michael bilang satu panggilan telepon dan Dewan Peninjau memperbarui lisensinya. Seperti yang Michael mau. Michael bilang Darius adalah sahabatnya. Michael mau menembak Aristotle, tapi ayahnya tertembak dan Darius melukai kaki Aristotle dengan kaca. Michael mencoba menyadarkan ayahnya yang tertembak, dan ternyata ayahnya menggunakan Kevlar dan langsung bangun menghajar Michael. Michael bertarung dengan ayahnya sendiri. Sonia berhasil membunuh wanita itu. Dia mendatangi Aristotle yang sedang saling menodongkan pistol dengan Darius. Sonia menembaki Aristotle. Michael menusuk leher ayahnya dengan pisau lipat yang biasa dia bawa. Sonia dan Darius berhasil membunuh Aristotle. Ayah Michael tertusuk, namun 40 detik lagi virus akan terupload. Ayah Michael bilang kapal itu sudah diatur untuk meledak jika virusnya dihentikan, dan kapal itu meledak. Michael dan Darius, Sonia melompat ke laut. Darius dan Sonia mendapat kapal pesiar untuk bulan madu dari O'Neill. Karena mereka masih dicari, O'Neill meminta mereka bertiga harus berada di kapal pesiar itu selama 48 jam. Michael menandatangani surat lisensi yang diberikan O'Neill padanya. Sonia bilang Darius baru saja menaikkan surat adopsi dan sekarang Michael adalah anaknya Sonia dan Darius. Michael menandatangani surat adopsi yang dia kira adalah surat lisensinya, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan film ini? Sampai di sini dulu ya review filmnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng dan komen untuk mendapatkan update review film baru dari Bucin Film. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan membahas film seru lainnya. See you next video. Thank you.